Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah sholat subuh yang berbahagia rahimakumullah, bersyukur di pagi hari ini kita bisa bangun kembali, masih diberikan umur panjang, diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat kekuatan, sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Yang pertama, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, di hari ini kita melaksanakan puasa Ramadan hari yang ke-6. Ke-6 Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Hari ke-7 ya Pak. Oh, ada yang mulai Kamis puasanya. Berarti hitungnya dari Kamis. Saya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, di KUA Kapanewon Bantul atau Bantul Kota, ada 11 pegawai yang puasa hari Rabu, mulainya hanya 3 orang, selebihnya mulainya hari Kamis. Nah, yang puasa mulai hari Rabu berarti ikut ulama. Kalau yang hari Kamis ikut umaro. Kalau ulama, kata para ulama, al-ulama'u warasatul anbiya. Kalau umaro berarti ulil amri. Jadi kedua-duanya sama benar. Yang salah adalah yang tidak puasa. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya keliling masjid berceramah di bulan Ramadan. Di mana-mana saya menawarkan surga. Karena saya menawarkan kebaikan, ternyata ada yang ngemingke. Ayo berjamaah sholat, ayo ngaji, ayo belajar, biar mendapatkan kebaikan. Jawabannya apa? Min kebaikan. Terus nanti ayo siapa yang bisa tepat waktu sholatnya, nanti akan mendapatkan uang 1 juta rupiah. Bagi yang punya uang banyak, jawabannya apa? Malah min 1 juta. Tapi begitu saya menawarkan surga, tidak ada yang ngemingke.
Kalau ada yang berani ngemingke masuk surga, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan resep apa atau upaya apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang hadir, semua kepingin masuk surga? Kepingin? Kapan? Nanti jam 7 berani? Nggak ada yang berani, termasuk Ustadz Zuhri itu juga nggak berani jawab. Ya, kalau jam 7 nanti terlalu dekat, nggih, saya tawarkan 1 bulan yang akan datang, siapa yang siap masuk surga ngacung? Tidak ada yang siap. Heran saya itu. Saya keliling masjid menawarkan pada jamaah, siapa yang ingin masuk surga bulan depan? Itu tidak ada yang berani. Kenapa ya? Ya, karena sifat manusia itu masih ingin senang-senang di dunia. Senang-senang di dunia, kalau itu yang dilakukan adalah baik, berarti jenengan sedang menikmati surga dunia. Tidak apa-apa. Ya, diperpanjang. Siapa yang ingin masuk surga di bulan Desember tahun 2026 ngacung? Enggak ada juga, padahal masih jauh loh. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membayangkan suatu ketika panjenengan di rumah didatangi oleh malaikat Israel. Kemudian malaikat Israel itu menampakkan Pak RT. Ada Pak RT apa? Enggak ada. Oh, ada. Niki. Oh, sing sok WA kula niku. Nggih. Jadi WA kula pun maos ning ndak ada respon. Terus saya kirimi tulisan matur nuwun. Ganti sami-sami Pak Ustaz. Jadi kita kalau dapat WA dari orang lain dan itu adalah baik, ya minimal beginilah atau matur nuwun. Itu menandakan ada komunikasi. Tapi kalau meneng baik, saya ini disuruh datang atau enggak, ya sudah tak baca ya. Ya, itu bentuk komunikasi lewat HP bahwa kita itu seiman dan seislam dan menginginkan kebaikan. Ya, kita lanjutkan. Misalnya panjenengan bapak atau ibu suatu ketika didatangi oleh Pak RT, yang Pak RT itu adalah malaikat Israel menampakkan Pak RT. Kemudian datang, Pak, Bu, saya datang ke sini pertama silaturahim. Yang kedua, saya dapat dawuh dari Allah supaya ngabari jenengan bahwa jenengan nanti bulan Agustus akan dipundhut nyawanya. Kira-kira Bapak Ibu sikapnya atau perasaannya pripun, Pak Bu? Stres, tidak bisa tidur, atau malah sakit-sakitan? Kira-kira pripun, Bu? Pasti di masjid terus. Di masjid ngaji, sholat, ngaji, sholat, ya. Pulang kalau makan saja terus dibawa ke masjid, ya. Akhirnya malaikat Israel ngabari lagi, saya membatalkan mengambil nyawamu. Karena apa? Sampai hari ini saya belum pernah dengar innalillahi
dan seterusnya meninggal sedang ngaji, tidak ada. Betul-betul nggih? Meninggal di masjid juga saya belum pernah. Apalagi meninggal sedang silaturahim. Karena itu semua adalah janji Nabi, siapa yang mau tolabul ilmi, silaturahim, ngaji, pasti umurnya panjang. Maka tidak jadi. Paling-paling kalau jadi ditunggu di rumah. Kapan pulangnya? Nah itu paling-paling. Maka dari itu Allah tidak akan mengabari panjenengan lewat malaikat Israel untuk atau tentang kapan kita meninggalnya. Kapanpun kita harus siap. Oke, Bapak Ibu, harus siap. Kalau tidak siap, ya tetap mati. Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, kalau ajal sudah datang, mundur 1 detik saja tidak bisa. Maju juga tidak bisa. Itu janji Allah. Karena mati dan hidup itu adalah yang mengendalikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nabi, bukan malaikat, apalagi para ulama dan para dai. Yang pertama, saya menawarkan surga upayanya adalah yang pertama di dalam kitab Duratun Nasihin, Mutiara Nasihat, disebutkan bahwa orang yang akan masuk surganya Allah adalah yang pertama, was-shaimina fi syahri Ramadan. Yang pertama adalah manakala seorang beriman menangi itu menjumpai, ya, menjumpai itu ketemu menika napa pinanggih. Ya. Bulan Ramadan dia melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan. Insya Allah dengan penuh keimanan itulah puasa Ramadan itu sesuai dengan dawuh Allah. Karena yang disuruh puasa hanyalah orang yang beriman. Apakah di dunia ini ada orang tidak beriman? Wonten boten Pak Bu? Jawabannya mesti ada nggih? Tidak ada. Semua umat manusia di dunia ini beriman. Hanya bedanya kalau umat Islam beriman kepada Allah. Kalau umat lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sami mboten? Sama. Jadi semua hamba Allah yang lahir ke dunia ini tidak ada yang tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau tidak beriman kepada Nabi, Rasul, apalagi kitab, apalagi takdir, itu memang ada. Tapi kalau beriman kepada Allah, semua manusia yang lahir ke dunia ini semua beriman kepada Allah, hanya bahasanya yang berbeda. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab berat, mereka beriman tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah. Itu yang menjadi berat di hadapan Allah mereka-mereka itu. Dan juga kita tahu, apakah Al-Quran itu hanya untuk umat Islam? Boten.
Al-Quran itu untuk semua manusia yang ada di alam dunia ini. Hanya saja ada yang mau mempelajari dan mengamalkan isinya, dan ada yang tidak mau. Nah, yang tidak mau inilah yang tidak mau masuk surganya Allah. Kalau kita petani di dunia ini, orang yang sholat itu mungkin nggak ada separuh, yang zakat, yang sedekah juga tidak ada separuh. Maka dari itu prinsip utama adalah harus beriman kepada Allah. Apa yang ada di dunia ini semua milik sinten? Milik Allah. Tanah yang begitu luas juga milik Allah. Uang yang triliunan itu juga milik Allah. Buktinya apa? Mobil yang begitu banyak, motor yang bagus-bagus, itu juga semua milik Allah. Buktinya apa? Bapak Ibu di rumah punya motor? Punya nggih? Kalau meninggal ikut ndak motornya? Boten. Istrinya cantik-cantik ikut ke kuburan boten mlebu? Tidak. Itu bukti bahwa semua itu adalah milik Allah. Mbok tanahe jembare sepira ora arep digawa, mati ditinggal. Dan seterusnya sampai anak cucu nanti tidak akan dibawa menghadap Allah. Maka dari itu kekayaan yang kita miliki mulai dari uang, makanan, minuman, tenaga, pikiran, marilah kita bersama-sama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama adalah puasa Ramadan. Bon nyicil ayem kula lan panjenengan sedaya, insyaallah kalau puasanya adalah imanan wahtisaban, insyaallah akan melebet swarganipun Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Bon nyicil ayem, tinggal panjenengan kapan liar plebu siape. Ajeng bar bodho ya ora apa-apa. Wonten sing siap, Bu, bar bodho mlebet swarga? Dereng wonten. Sampai sekarang belum ada yang berani jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, resep masuk surga adalah wahafidil lisan. Menjaga mulut kita. Ibu-ibu, halo ibu-ibu. Ibu-ibu kan seneng mangap toh, Bu. Nggih mboten, Bu? Bapak, ibu-ibu seneng mangap mboten, Pak? Nggih jare. Subhanallah. Ya. Sesuai dengan keturunannya ibu-ibu adalah keturunan sinten? Hawa. Jadi kalau Hawa niku mangap terus, nggak mungkin mingkem nggih. Hawa mangap. Nah, kalau bapak-bapak keturunan Nabi Adam, jadi okeh li mingkem Adam. Lah mingkem toh? Maka dari itu bapak-bapak itu kalau dimarahi istrinya itu tidak pernah mangap, mingkem. Tapi mingkemnya bapak-bapak itu bukan ngece dan tidak memperhatikan, tapi berpikir 1000 kali bagaimana kalau istri itu marah-marah, ngomel-ngomel, cari jawaban yang paling tepat supaya mangapnya itu tidak kelamaan. Wong tidak dijawab saja mangapnya lama sekali, apalagi dijawab dengan mangap, nanti bisa mangap-mangap seperti gedung DPR rame terus.
Nah, itulah perbedaan antara ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan dalam keluarga, kalau ibu-ibu sering mingkem, wah, amburadul. Betul, keluarga akan carut marut, akan semrawut. Karena apa? Memang ibu-ibu adalah penentu dalam keluarga ke depannya. Maka dari itu saya pesan pada ibu-ibu, kalau mangap Bu, ngendikane sing apik-apik. Gitu. Paling boten nek nyengeni garwane niku diawali dengan astagfirullahaladzim. Bojoku, suamiku sing ganteng, tolong kumbahane dijereni. Ya Allah, bapak-bapak gombal. Loh mboten, itu tidak gombal, perlu juga dibegitukan. Bisa mboten Bu? Ngendikan sing saya mboten saged mboten? Saged. Terus sesuk meneh nek akon putrane ya no saiki wis azan asar. Ayo do neng masjid sholat asar. Saged mboten Bu ngendikan ngoten niku? Nggih. Awong ngendikan kok nak wis asar iki lho, dolan wae. Sesuk putrane nek pun gede, pun dadi ibu ya ngono kuwi ngomong. Jadi kalau anak ada yang mohon maaf, ngeyel dan lain sebagainya, jangan salahkan orang lain. Tapi yang sering setiap hari ketemu adalah bapak dan ibu, dan itulah fotokopiannya. Bapak-bapak juga begitu. Kalau misalnya marah, tidak perlu dengan kalimat yang kasar-kasar. Misalnya, bapak-bapak kalau ngundang istri apa? Dek, atau Bu, atau Mah? Ya, mungkin ada yang Mah, Mama, Mamahku, Mamah sayangku, tolong aku wis nyuci, cuciane dijereng. Nggonek ping kalih dereng mangkat, sing nomor 3 dibongoki. Mama, krungu ora sih? Itu loh, kumbahane dijerengi. Ayo ora apa-apa. Berarti memang ada orang yang diperintah pertama hanya menjawab nggih, tapi ora kepanggih. Disuruh lagi yang kedua. Belum juga, maka yang ketiga pasti akan dilakukan. Saya juga seperti itu Pak Suri. Kalau disuruh istri, suruh ngapa-ngapain, pertama tidak saya tandani dulu. Ya. Ini orang kepanggih. Soalnya besok lagi ndak, apa ya istilahnya, selalu harus gitu. Tak nengkese. Terus ngomong meneh Mas, tolong kumbahane kae lo dijereni. Nggih, Ndoro. Akhirnya apa? Besok lagi itu kalau nyuruh ya sampai 2 kali. Tidak pernah sekali, karena kalau sekali saya tidak langsung nandangi. Ini namanya ujian bagi seorang istri, bahwa suami itu tidak mesti kalau disuruh sekali tidak mau, kemudian tidak mau melakukan. Tentunya melakukan yang baik-baik. Jadi yang kedua apa? Wahafizil lisan. Selalu menjaga mulut kita. Jika mangap untuk kebaikan. Pertanyaannya adalah, Ibu, sehari kemarin siapa yang tidak misuh-misuh kepada suami dan anak ngacung? Tidak ada. Bapak-bapak, sehari kemarin siapa yang tidak misuh-misuh pada anak dan istri ngacung? Podo. Ya, berarti sama-sama.
Maka dari itu marilah menjaga mulut itu menurut para ulama salamatul insan fi hifdzil lisan. Ini bukan hadis ya, tapi hanya motivasi bahwa keselamatan manusia itu tergantung lisannya, mulut kita. Jadi kalau mulut kita itu selalu berkata baik, orang lain itu kangen, selalu mendoakan, selalu menanyakan. Tapi kalau berkata yang jelek, selalu nyinggung, selalu marah-marah, selalu nuding-nuding, paling-paling wong liya niku ming ngrasani. Kae sing sok nuding-nuding ana ora? Misalnya ono kapan yo dipindah saka kampung kene ya. Itu sudah mesti itu adalah qodratullah dan naluri manusia. Yang terakhir wa mut'imit ta'am. Dalam redaksi lain disebutkan wa mut'imil jian, yaitu manakala kita punya uang, punya makanan, punya minuman, punya tenaga, punya pikiran, mbok yo sesekali berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ini ibu-ibu, kalau dapat makanan jangan dimasukkan ke kulkas ya Bu ya. Sering itu makanannya jadi basi, akhirnya tidak bisa makan, paling-paling terakhir diberikan sama ayam. Berikanlah kepada tetangga kita yang masih membutuhkan. Begitu juga uang. Sekarang bulan Ramadan itu hampir semua tempat ibadah butuh uang untuk takjil dan untuk kegiatan di masjid atau musola atau tempat lain. Maka orang yang sodakoh atau infak, sebagian ulama menjelaskan sodakoh itu dampaknya lebih bagus daripada sholat. Karena kalau sholat itu hanya dampaknya pada diri sendiri. Tapi orang yang bersodakoh, di dalam hadis Muslim disebutkan sodakotun jariyah. Jadi orang yang sudah meninggal itu yang bisa diharapkan adalah sedekah jariyah. Walaupun yang sedekah itu sudah meninggal, dia akan mendapatkan kebaikan dari sedekah itu. Tapi begitu sholat meninggal ya sudah selesai. Tetapi kalau sholat itu bisa merubah sikap dalam atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, tentu akan lebih baik sholat. Karena sholat itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi tujuan sholat itu kan menjadi orang yang baik dan juga berbaik atau berbuat baik kepada orang lain. Jadi kalau kita sholat, usahakan tidak hanya sekedar rutinitas, tapi bisa merubah perilaku kita yang biasanya mohon maaf sok ngerasani, sok memfitnah, sok nesu-nesu dan lain sebagainya. Ayo dirubah eman-eman sholatnya. Saya hitung yang pulang sudah 20. Maka saya selesaikan. Tidak akan saya lanjutkan, nanti bubar semua. Tadi saya hitung mulai dari saya salam 1, 2, 3. Sampai sekarang sudah 20 yang pulang. Kita doakan mudah-mudahan yang tidak pulang selalu dalam keadaan sehat, rezekinya banyak dan barokah, umurnya panjang dan barokah. Jika menghadap Allah, menghadap husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.